Hai, selamat datang di channel aku Mila Nabila 99. Teman-teman, di konten kali ini aku pengen tahu bagaimana perasaan hati dia waktu pertama kali putus dari kamu. Waktu pertama kali buat yang tadinya berumah tangga, buat yang pertama kali digugat cerai oleh kamu misalnya. Ketika atau perasaan dia ketika menggugat cerai kamu tuh gimana perasaan hati dia? Dia justru puas gitu, yang pacaran tuh putus, justru dia puas, senang, bahagia putus, bahagia ketika sudah berhasil dapat surat cerai gitu ya. Nah, atau dia justru sedih banget gitu. Nah, aku pengen tahu hatinya gimana, bagaimana perasaan dia. Nah, ini ada milik kita rasa coklat, rasa melon, rasa strawberry. Silakan kalian pilih sesuai intuisi kalian ya. Bayangin wajah si dia, kemudian ucapin nama si dia di hati kalian. Aku kasih waktu 5 detik. Kalau kalian bingung silahkan di pause dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini coklat loh ya. Karena kalau dari kejauhan tuh kayak putih gitu, tapi kalau udah dekat kayak gini kelihatan coklatnya. Nah, oke. Langsung aja. Apakah dia senang sebenarnya cuman pura-pura sedih, atau memang ditampakkan ya kalau sedih banget gitu. Nah, sebentar deh, ini gini maksudnya aku. Nah, sebentar aku rapikan dulu ya. Oke, sudah aku rapikan, sudah aku tata. Di sini aku melihatnya, ini adanya ketidakjujuran ya, dari salah satu di antara kalian, bisa kamu bisa dia. Karena ini aku ketemunya kartu Fox di sini ya, dan ketemunya kartu Crossroad di sini ya. Jadi ada salah satu yang nggak jujur gitu. Ada yang nggak jujur di sini. Dua kartu ini ya, termasuk kartu ini kalau ditaruh itu seperti kartu The Devil ya. Bisa Two of Swords bisa ya, Two of Swords bisa, The Devil bisa. Jadi apa? Keraguan.
karena adanya yang tidak jujur, kecemburuan, kekhawatiran, ya. Nah, ini kecemburuan yang berlebih, kekhawatiran yang berlebih. Nah, itu di sini salah satu dari kalian ada yang begitu di sini. Kalau misalnya dia yang nggak jujur sama kamu, berarti ya kamu di sini kamu khawatir berlebih, kamu curiga berlebih, kamu ragu dengan hubungan ini adanya orang ketiga. Tapi aku melihat memang apa yang kamu curigakan selama ini, apa yang kamu khawatirkan adanya orang ketiga, ini memang ada orang ketiga loh ya. Karena ini ketemunya ketemunya kartu Fox di sini. Ini mengartikan adanya orang ketiga, memang adanya perselingkuhan di sini ya. Dan aku melihatnya di sini ada yang cukup bagus secara finansial. Bahkan beberapa dari kamu di sini ada yang kamu yang pilih ini loh ya, yang pilih ini mantan kamu tersebut di sini ada yang ini ya, ada yang di pekerjaan itu dia sebagai atasan gitu. Kalau nggak sebagai atasan ya dia cukup tinggi pangkatnya di sana. Misal dia di perusahaan dia cukup tinggi pangkatnya, posisinya cukup tinggi, kedudukannya cukup tinggi kayak gitu. Kalau misal dia nggak demikian berarti dia punya usaha dan dia bos gitu, dia majikannya kayak gitu. Karena ini ketemunya Fox dan ketemunya kartu beruang di sini ya, yang berhubungan dengan pekerjaan dan berhubungan dengan level tinggi, bos kayak gitu, majikan. Ya kalau enggak misal di perusahaan dia cukup tinggi, posisinya cukup pangkatnya lah. Kalau di dunia kepangkatan dia punya pangkat yang bagus kayak gitu. Aku melihatnya karena ini ada kartu star ya, jadi ini perasaan cinta sama kamu, sangat mencintai kamu. Karena di bottom of the deck juga ada kartu cincin, jadi kurasa kalau kamu di sini berumah tangga, jadi dia sangat menghargai pernikahannya gitu. Jadi sangat mengemani mantan suaminya, sangat mengemani mantan istrinya, begitulah. Dan karena ini ketemunya kartu garden dan kartu star, ini juga sangat mencintai keluarganya, sangat mencintai keturunannya, sangat mencintai anak-anaknya gitu. Kalau yang berumah tangga, jadi kalau misalnya pacaran ya sama aja. Kadang kan ada yang komen netizen, kakak kok nyebutnya berumah tangga sih, padahal aku belum berumah tangga. Itu aku hanya contoh. Yang namanya berumah tangga sama pacaran tuh sama, kan sama-sama punya pasangan toh. Masa aku harus jelasin sih. Jadi yang namanya pacaran itu kan, yang namanya pasangan itu bisa berumah tangga, bisa pacaran gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu pilih ini, sedangkan yang pilih ini di sini pacaran ternyata. Nah, aku menjelasinya ternyata dibilang, kakak bilang cinta keluarga, cinta anak, cinta keturunannya, cinta istri, cinta mantan anak. Nah, itu sama saja. Itu hanya gambarnya. Berarti intinya tuh cinta sama kamu gitu loh ya. Mantan kamu tuh cinta sama kamu. Ini buat yang pacaran gitu loh. Jadi perasaannya tuh cinta sebenarnya, cinta banget malah ya. Kalau di tarot itu seperti kartu Eight of Swords kayak gitu. Nah ya, ini ya, cinta banget di sini. Dan ketemunya kartu romansa juga di sini. Ya, ini cinta ya, cinta yang luar biasa, malah sangat dalam. Kalau di tarot itu seperti Eight of Swords kayak gitu. Namun karena di sini ketemunya Fox dan ketemunya kartu ini juga secara bersamaan, jadi sini sama-sama sangat mencintai. Jadi kepada mantan suaminya sangat mencintai, atau kepada mantan istrinya sangat mencintai, atau kepada mantan pacarnya sangat mencintai. Nah, kepada selingkuhannya pun sama mencintai. Jadi sedalam apa sih, sama dalamnya ya. Cinta kepada kamu dan cinta kepada orang ketiga tuh sama dalamnya kayak gitu. Misal kepada kamu cintanya sampai angka 9, nah kepada si mantan juga angka 9 kayak gitu. Paham ya? Sama. Karena ketemunya secara bersamaan begini ya. Jadi sama tingkatannya. Makanya dia di sini aku rasain seperti Eight of Swords. Jadi dia bingung ya. Di satu sisi ini kan terikat oleh anak gitu, yang buat ambil keluarga. Jadi nggak bisa terjadi perceraian kayak gitu. Tapi memang pada hakikatnya emang cinta banget sama mantan istrinya gitu, cinta banget sama mantan suaminya. Pokoknya pertama lah, istri sahnya gitu loh ya, suami sahnya atau pacar pertamanya gitu, cinta banget. Memang demikian pada hakikatnya kayak gitu. Jadi ini di apa ya, dipertemukan dengan hal di antara dua pilihan yang sangat sulit, yang sama-sama sangat dia cintai. Nah, cuman bedanya kalau yang pacar itu mudah sekali ditinggalkan selingkuhannya, tapi kalau ini udah terikat ya. Karena ini ketemunya 20
angka garden 16 terutama ini ya. Ini berarti beberapa dari kamu yang di sini sudah berumah tangga, sudah ada pernikahan yang memilih kartu ini gitu. Ini adanya orang ketiga, mungkin dalam hubungan kalian penuh kegelisahan ya, kecemburuan yang terlalu berlebihan gitu ya. Ya, gelisah, cemburu, khawatir, ragu ya di sini gitu. Nah, ini kalian tuh harus cerai pada akhirnya. Cinta. Ini ya uang ya, keuangan yang sangat bagus, sukses gitu. Aku melihatnya di sini berarti bagaimana perasaan hati dia waktu pertama kali putus, waktu pertama kali bercerai, berpisah, bagaimana? Dia sangat kecewa di sini ya. Kecewa. Dia sangat kecewa, dia sangat sedih. Dia bukan bahagia, dia sedih. Jadi kalau misalnya kamu melihat dia sedih, itu bukan pura-pura bersedih, dia bukan acting, tapi emang sedih di sini. Kan sudah aku buka kartunya di sini ya. Jadi bukan acting sekali lagi, tapi ini memang sedih. Emang benar-benar sedih karena memang pada hakikatnya dia sangat mencintai kamu gitu ya. Cuman ini juga sangat mencintai selingkuhannya karena ini ada orang ketiga ya. Ini ada orang ketiga di sini. Ini ya, 3 kartu ini ada orang ketiga. Nah, keluarga ya, sangat mencintai keluarganya. Tapi The Hangman ya, ini kan banyak jatuhnya kan. Ini kan banyak jatuhnya, nggak mungkin aku ambil semua, tapi aku ambil yang paling atas, The Hangman. Tapi sudah nasi sudah menjadi bubur, sudah keluarga lagi kan. Emang ini sangat mencintai keluarganya ya. Ini sangat karena ketemunya Garden dan The Star, ini sangat mencintai keluarganya sebenarnya. Sangat sayang sama istrinya, sangat sayang kepada keturunannya, anak-anaknya gitu. Tapi apa boleh buat, ini harus terjadi perpisahan, The Hangman. Harus terjadi perceraian kayak gitu ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi intinya sedih di sini ya. Ini terbalik ya. Sakit hati, kecewa. Ya emang dia sedih sekali ya. Nah ini loh muncul ya. Udah aku buka langsung muncul nih ya, Nah, apa aku bilang, ini adanya orang ketiga. Aku buka lagi yang ini. Nah, adanya orang ketiga. Aku buka yang ini. Nah, ini sangat sedih, sangat kecewa di sini. Ya. Jadi memang apa yang kalian khawatirkan, tadi kan ada kartu The Moon, itu kekhawatiran yang berlebih, dan ada kartu Crossroad, khawatir berlebih, cemburu berlebih, takutnya ada orang ketiga. Di pikiran kamu itu benar, fakta, memang ada orang ketiga di Three of Cups ya. Ini kan keuangannya bagus di sini. Berarti aku melihatnya ini ada bantuan keuangan juga ya untuk orang ketiga. Nih, Two of Pentacles. Jadi duit ini juga untuk orang ketiga. Ya. Berarti mantanmu tersebut juga kasih duit untuk selingkuhannya di sini. Gitu. Two of Pentacles. Jadi buat kamu nafkahin, buat selingkuhnya juga nafkahin. Buat yang pacaran ya sama kamu kasih duit, sama selingkuhnya kasih duit. Dan memang dia secara finansial bagus ya. Tapi silahkan mungkin terbalik, mungkin kamu justru yang bagus gitu, karena ini vice versa, karena ini versi YouTube ya, kayak gitu. Jadi ini karena aku udah bilang ini ada yang cukup bagus secara finansial, makanya di sini ada yang ketergantungan, ada yang benar-benar menggantungkan menggantungkan hidupnya dari dia, karena dia
bisa memberikan bantuan keuangan ya di sini gitu. Tapi kurasa di sini mantanmu ya yang cukup bagus finansialnya, dan di sini dia cukup memberikan banyak bantuan kepada orang ketiga tersebut ya. Jadi kepada kamu juga, kepada orang ketiga juga. Ini ada Two of Pentacles. Jadi intinya sangat sayang ya kepada keluarga, buat yang berkeluarga, sayang kepada anak-anaknya, dan kamu juga ya sangat menghargai pernikahan sebenarnya di sini. Ya, tapi aku tarik kesimpulan di sini dia nggak bisa menahan nafsunya gitu aja. Kesimpulannya kayak gitu, dia nggak bisa menahan nafsunya. Dia nafsunya berkata ingin memiliki orang ketiga tersebut, dan dia walaupun dia cinta banget sama kamu, cinta banget sama keluarga, cinta banget sama keturunan kamu, tapi dia nggak bisa mengerem nafsunya sehingga dia bisa cinta segitiga, bisa memberikan hati, membuka hati ya kepada orang ketiga tersebut, bahkan membantu keuangan juga untuk memenuhi kebutuhan orang ketiga tersebut. Aku melihatnya kayak gitu ya di sini. Oke. Ini kamu dealing semua kok. Semuanya dealing semuanya. Jadi intinya bagaimana perasaan hati dia ketika pertama kali putus dari kamu, sekali lagi sedih, kecewa ya, kayak mau gila, stres banget kayak gitu, kayak udah hancur banget hidupnya gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu melihat dia sedih, itu bukan acting, emang benar-benar sedih, karena memang pada hakikatnya sangat mencintai kamu sekali lagi. Cuman dia nggak bisa ngerem ya, dia juga menyukai orang ketiga, dia juga mencintai orang ketiga. Nah di sana dia nggak mau ngerem kalau dia tuh udah punya anak, udah berkeluarga, termasuk yang pacaran, dia nggak mau ngerem kalau ternyata dia tuh udah punya pacar kayak gitu, sama ya. Oke, itu buat kamu yang pilih rasa coklat. Selanjutnya yang pilih rasa apa ya tadi ya, ini ya, ini deh tadi nomor 2 ini strawberry, tapi mau aku pause dulu karena mau aku acak. Oke, ketemu lagi sekarang buat kamu yang pilih strawberry ya. Jadi aku mau tahu bagaimana perasaan si dia ya, mantan kamu tersebut ya, termasuk mantan istri, mantan suami, mantan pacar, punya mantan pasangan kamu gitulah. Nah bagaimana perasaan dia tuh ketika baru putus ya, ketika baru putus dari kamu, ketika baru harus bercerai dari kamu, ketika baru harus berpisah dari kamu. Nah itu bagaimana perasaan hatinya, dia bahagiakah atau dia sedihkah gitu ya kan. Udah cukup ya. Ini ada kartu jatuh, aku ambil kartu jatuhnya. Ini sih sebenarnya cuma intinya tuh aku pengen lihat bagaimana perasaan dia. Cuman aku tadi tuh ngejelasinnya kemana-mana aja kayak gitu. Padahal intinya satu. Lagi-lagi buat kamu yang ingin personal reading sama aku, langsung WhatsApp aku ya di nomor 0831 0780 5867.
Lagi-lagi muncul kartu ini. Bentar aku rapikan dulu. Oke, sudah rapi ya. Ini buat kamu yang pilih rasa strawberry. Aku melihat ini kalian saat ini, sekalipun kalian tuh udah jadi mantan, udah nggak ada hubungan lagi, udah bercerai, udah berpisah, udah putus, kalian kurasa nggak bisa melihat orang itu ya, nggak bisa melihat mantan kamu secara langsung atau nggak ketemu gitu intinya. Jadi kalau kamu bisa lihat dia tuh lewat sosmednya, media sosialnya atau WhatsAppnya, mungkin masih berkawan di WhatsApp gitu. Jadi kamu cuma melihatnya di WhatsApp, Facebooknya, Instagramnya gitu loh ya. Karena ini yang berhubungan demikian kayak gitu. Terus aku melihatnya ini dulu kalian waktu bersama itu ada yang berumah tangga di sini, karena ini ketemunya kartu ini ya dan kartu ini, jadi suami istri kayak gitu. Terus aku juga melihatnya ada yang main rahasia-rahasiaan, ada yang terpengaruh oleh rayuan perempuan lain, laki-laki lain kayak gitu. Ini kartu ular ya, karena kartu ular itu yang berhubungan dengan demikian. Dia percaya sama rayuan, kemakan rayuan gitu, kemakan rayuan orang ketiga. Kalau ini pasti ya adanya orang ketiga. Ini jelas, ini nggak perlu aku lihat kayak tadi. Kalau kayak tadi kan hanya menduga-duga dari ini sama ini, oh ini orang ketiga. Nah kalau ini pasti jelas ini adanya orang ketiga, ini jelas kalau di sini fakta gitu ya. Kalau tadi kan aku perlu kocok lagi kan, muncul orang ketiga buat yang coklat tadi. Tapi kalau di sini langsung muncul orang ketiganya di lembaran ini ya, ini orang ketiganya sini ya, gitu. Ini sih bisa jadi istri, bisa orang ketiga karena ketemunya sama ular gitu. Dan yang aku bilang tadi kan berjauhan di sini. Sebenarnya sih tadinya dia tuh sayang banget ya sama kamu, karena ini ada kartu jangkar ya yang paling utama ya, atau kartu bukan, kartu ancor ya. Ini sebenarnya tadinya tuh dia sayang banget sama kamu, cintanya terlalu dalam sama kamu, tadinya kayak gitu. Memang pertama apa ya, kalian tuh waktu jadian gitu ya, si dianya tuh sama kamu tuh memang berawal dari cinta. Jadi dia nggak melihat apa-apa dari kamu, emang dari hati dia ya, murni dari hati dia, memang cinta sama kamu, merasa nyaman sama kamu, cocok sama kamu gitulah ya. Bahkan di pikiran dia tadinya tuh ingin sekali hubungan ini tidak ada perpisahan, tidak ada perceraian, karena ini Ten of Pentacles. Jadi dia berniat untuk, bukan gitu sih, bukan tidak ada perpisahan sih, maksudnya aku kalau tidak ada perpisahan itu bukan ini ya, tapi seperti kartu The World kalau dalam tarot, tapi ini seperti kartu ini seperti Ten of Pentacles. Jadi di dalam pikiran dia tuh berniat untuk pakai kamu selamanya. Contoh misalnya kamu istri dia gitu ya, dan si dia tuh mantan suami kamu, berarti mantan suami kamu itu di pikiran dia, aku ingin memperistri dia selamanya gitu loh ya. Kartu ini kartu ancor ya, kalau di tarot itu seperti Ten of Pentacles. Namun seiring berjalannya waktu, dia tiba-tiba ada godaan orang ketiga di sini, ada orang ketiga, sehingga ini main rahasia dari kamu ya. Awalnya aku tidak melihat langsung adanya cinta tadinya, tapi kesenangan aja gitu, karena aku tidak melihat cinta di sini ya sama orang ketiga. Tapi awalnya karena main-main aja sih, kesenangan aja, hiburan gitu sih, aku kesana, aku lebih kesana melihatnya. Nah gitu. Tapi halangan ya, karena ini sudah berumah tangga atau sudah punya pacar gitu ya, kayak gitu. Intinya ini halangan karena sudah punya pasangan ya, sudah punya pasangan. Kurasa di sini sudah ada yang sampai sering ketemu ya sama selingkuhannya di sini. Aku melihat kayak gitu. Jadi walaupun tahu kalau ini nggak bisa, karena di satu sisi aku udah punya anak ya, aku udah punya istri gitu, karena ya bisa jadi punya anak lah. Aku nggak kesana sih, karena di sini emang nggak muncul kartu anak, cuman punya istri lah, punya suami atau punya pasangan gitu ya, punya pasangan. Nah tapi walaupun itu adalah halangan ya, karena sudah punya istri, karena udah punya suami, karena udah punya pacar, dan itu halangan bagi hubungannya si dia ya, mantan kamu dan orang ketiga tersebut. Tapi dia nekat sering bertemu. Jadi kurasa
mantanmu tersebut saat menjalani hubungan sama kamu, saat pacaran sama kamu, dan yang berumah tangga saat berumah tangga sama kamu, ini sering ketemuan ya sama orang ketiga, sering janjian kemudian ketemuan gitu ya. Juga lewat media sosial juga, artinya kayak WhatsApp, kayak BBM, telepon gitu loh. Dia komunikasi lewat handphone, kemudian dia ketemuan yuk gitu loh. Nah ya, karena ada kartu ini, jadi janjiannya lewat, karena ada kartu The Moon di sini, berarti janjiannya lewat teknologi, telepon gitulah, handphone. Dan mereka ketemu di sini ya, mereka ketemu. Nah, akibat adanya orang ketiga di sinilah adanya ketidaksesuaian di antara kalian ya kan. Nah ini kamu bercerai ya sama dia, kan kamu udah jadi mantan tuh di sini. Nah ini itulah mengapa ini muncul kartu ini. Sebenarnya di pikiran dia itu berniat untuk mendatangi kamu loh, tanpa kamu ini masih kurasa ada yang berkawan, ada yang masih berkawan di WhatsApp, di media sosial, ada yang beberapa dari kamu gitu loh ya. Jadi ada yang masih tahu nomor HP-nya gitu loh ya, karena kartu ini berhubungan dengan teknologi. Jadi si dia itu berniat untuk apa ya, menghubungi kamu, silaturahim sama kamu. Jadi tanpa kamu tahu dia masih ada pikiran ke sana kepada kamu, ingin ketemu kamu gitu loh ya. Pokoknya ini ingin menemui kamu di sini ya, walaupun kalian tuh sudah bercerai di sini ya. Aku sih melihatnya bagaimana perasaan si dia kepada kamu waktu itu. Karena ini ketemunya gunung begini, jadi aku melihatnya walaupun di bottom of the deck ada kartu cincin, tapi karena ini begini ketemunya, jadi aku melihatnya dia udah lelah dengan hubungan ini gitu loh ya. Jadi kalau misalnya terjadi perpisahan, ya udahlah, aku udah capek juga gitu loh teman-teman. Gak kayak di yang coklat ini. Kalau yang coklat tadi kan dia sedih ya, sedih banget, rasanya tuh jangan dong, jangan cerai gitu loh, jangan dong, jangan putus gitu loh kalau di sini. Tapi kalau di sini nih merasa lelah sudah ya, walaupun tadinya dia cinta sama kamu, tapi akibat sering perseteruan di sini sehingga dia juga capek dengan hubungan ini, akhirnya ya udahlah, daripada gue sering tengkar, daripada gue sering ribut pasangan gue, ya udahlah, mungkin putus adalah jalan terbaik kayak gitu loh ya di sini. Buat kamu yang pilih rasa strawberry di sini, oke? Oh iya, pindah. Ini berjauhan. Kamu sudah melihat sama dia udah berjauhan ya, kan rahasia. Gitu. Jadi aku melihatnya karena ini ada kartu jangkar ya, ketemunya cincin. Emang dia cinta sama kamu. Emang cinta, tapi di kartu ini mengartikan si dia sudah lelah kayak gitu sama kalian, sama hubungan ini gitu ya. Jadi dia lebih memilih ya udahlah, kita sampai di sini aja. Kurasa itu justru bikin aku nggak capek hati aku, karena dia justru menjalani hubungan sama kamu, justru dia bikin lelah hatinya, capek gitu loh ya, kayak gitu. Jadi jalan terbaik menurut dia memang harus berpisah, memang benar di sini. Jadi kayak kalau dibilang pasrah ya juga pasrah sih, tapi ini sudah yang terbaik gitu, daripada aku ribut mulu, aku capek juga gitu, aku udah capek gitu loh, kayak kelelahan gitu menjalani hubungan ini gitu, padahal yang bikin masalah dia sendiri kan ya. Nah ini kan bisa dikata juga cukup egois sih orang ini. Kenapa? Karena nggak akan terjadi perseteruan dalam rumah tangga, dalam hubungan ini atau pacaran ini gitu, kalau nggak dia dulu yang bikin masalah gitu ya di sini. Nah ini kurasa ini adanya kurang kepekaan dia ya dari kamu. Jadi dia itu pengennya rumah tangga nih baik-baik aja, tapi dia kurang memperhatikan aku harus bagaimana agar rumah tangga tuh baik-baik aja gitu. Tapi dia pengen rumah tangganya baik-baik aja, tapi dia nggak tahu caranya gitu loh, kayak gitu loh. Egois sih, bisa dikata egois nih, ini mantan kamu nih gitu ya. Ya kan. Nah ini dia orang ketiganya udah muncul.
Nah, ini kartu rahasianya ya. Ini merahasia, the high priestess ini rahasia ya. The high priestess ini rahasia, sama kayak ular. Kan ada ini orang ketiganya ya. Emang ada fakta ada orang ketiga. Tapi sebenarnya nggak perlu lihat di tarot sih, memang ada orang ketiga karena ada kartu ular di sini ketemunya ini. Jadi ada orang ketiga memang. Ini dia sedih ya. Dia sedih tapi apa boleh buat kayak gitu. Sorry. Ini ya orang ketiganya ya muncul. Sedih iya, tapi dia pasrah gitu ya. Ini ya, pasrah kayak ya udahlah kayak gitu. Nah, dia berpikir sendiri, ini aku harus bagaimana kayak gitu. Ya, ini berjauhan ya. Ini istrinya. Ini orang ketiganya, ini istrinya kayak gitu. Ya pikir ke sendiri lah, ini kalau nanti suaminya atau orang ketiga gitu. Nah kan, justru dia merasakan apa ya, kayak ini sudah menjadi yang terbaik gitu ya di sini. Coba aku ambil lagi kartu di sini. Sorry. Ini sudah aku ambil ya tadi. Aku ambil di sini aja deh. Nah kan, ada Eight of Wands. Sudah apa ya? Bagi dia rencana terbaik kayak gitu sudah. Nah kan, dia udah nggak bisa berbuat apa-apa di sini. Selain memang harus sudah apa? Cerai aja gitu loh di sini. Menurut dia ini sudah rencana yang sangat baik gitu lah. Ini ada kartu Eight of Wands. Jadi cerai ini udah baik gitu. Aku udah capek juga sama dia. Jadi dia juga capek sama kamu, sama hubungan ini udah capek gitu. Nah ini cukup egois sih sebenarnya mantan kamu. Dia tuh cinta sama kamu sebenarnya ya. Sejak awal emang cinta sama kamu. Bahkan dia sangat mencintai keluarganya. Tapi masalahnya dia nggak bisa mengerem nafsunya.